Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Pidato Nasional 2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversi, antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Auliatul Jannah dari MTSN 1 Pasir. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Indonesia butuh anak muda untuk kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan cita-cita serta harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Sehingga wajar pemuda memiliki peran penting dalam maju dan mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang pemuda Indonesia, marilah sejenak kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa. Sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari seluruh penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Dan ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Sedangkan di era sekarang, kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dan cara mutilasi, sekelompok remaja sepakat mati bersama dengan minum oplosan, rame-rame joget TikTok demi konten yang penting viral. Bahkan masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal, baju kumal, berlagak artis terkenal, padahal akalnya tidak normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan pemuda sekarang yang perlu dibina lebih baik. Indonesia membutuhkan anak muda yang mau belajar. Indonesia sendiri masih tergolong muda, 77 tahun, belum ada 1 abad berdiri. Sebagai negara Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga mau belajar. Anak muda yang masih punya banyak energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif.
Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah era ketika yang menguasai dunia ialah yang menguasai teknologi. Eranya mereka yang selalu berusaha menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan media sosial yang selalu update berita terbaru. Sebagai generasi muda yang baik, marilah kita filter apapun yang datang dari budaya barat. Sebagai generasi penerus bangsa, janganlah duduk termangu dan termenung. Mari sing-singkan lengan baju, berjuang sesuai bakat dan bidang yang kita miliki. Sebab baik dan buruknya suatu negara bergantung pada generasi mudanya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, mari kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu, mengasah bakat, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk memajukan negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya ingin menyampaikan, semoga negara Indonesia tetap merdeka dan dimajukan oleh generasi muda masa depan bangsa. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.